Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alaina bima'rifatil ilm wanshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil. Alhamdulillah kita bisa kumpul bertemu di majelis yang insya Allah Allah muliakan ini. Dan kita hari ini akan lanjutkan ngaji kita di pertemuan yang baru, kitab Al-Kafrawi, syarah dari Matan Al-Ajurumiyah. Dan kita sekarang sudah masuk ke bab yang baru, yaitu adalah babul fa'il, atau yang lebih lekat kita kenal dengan istilah subjek. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa itu marfu'at. Kan? Kita sudah membahas tentang apa itu marfu'at. Kita sudah membahas tentang macam-macam dari marfu'at tersebut. Nah, hari ini kita akan coba mendetilkan satu persatu dari masing-masing marfu'at yang sebelumnya sudah diucapkan atau yang sebelumnya sudah diberikan sedikit penjelasannya oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Nah, oke, kita langsung lanjut aja ke marfu atau yang disebut sebagai namanya fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il adalah al-ismu al-marfu al-madhkur qablahu fi'luhu. Jadi, takrifnya, definisi dari fa'il itu adalah dia itu adalah sebuah isim yang datang setelah disebutkan fi'ilnya. Nah, maka kalau kita coba untuk visualisasikan, kurang lebih semacam ada 1, 2. Ini kalau kita nomorin jadi 1, nomor 2. Nah, nomor 2 ini atau si fa'il ini itu baru akan disebut fa'il atau baru akan datang fa'il setelah didahului oleh yang namanya fi'il. Tidak mungkin fa'il itu mendahului fi'ilnya. Tidak mungkin fa'il mendahului fi'ilnya. Ini kaidah yang pasti Ustadz. Ya, pasti.
Tidak mungkin fa'il itu mendahului yang namanya fi'ilnya. Lalu Ustadz, bagaimana contohnya? Misalnya kita katakan Ja'a Zaidun. Zaid itu sebagai fa'il. Kenapa? Karena dia disebutkan setelah disebutkan fi'ilnya. Ja'a, maka Zaidun menjadi fa'ilnya. Dan berlaku seterusnya seperti itu. Lalu kalau misalnya kita mau coba mendiskusikan. Kalau misalnya begini Ustadz, saya katakan misalnya Zaidun Ja'a. Bukankah dalam perkataan ini Zaidun itu menjadi fa'ilnya Ustadz? Jawaban saya tidak. Mengapa Ustadz? Karena fa'ilnya dari ja'a adalah domir, kata ganti yang tersembunyi di dalam ja'a, yaitu adalah huwa. Yang mana si huwa ini itu ditujukan kepada Zaid yang sebelumnya disebutkan. Nah, oleh sebab itu, Zaid yang berada di awal ini tidak boleh dikatakan sebagai fa'il. Mengapa? Karena dia berada di awal. Bukan berada setelah fiilnya si ja'a disebutkan. Maka kalau misalkan posisinya begini, yang lebih tepat menjadi fa'il adalah huwanya ini. Ya, domir huwa. Yang mana huwanya ini nanti ditujukan kepada Zaid. Atau bahasanya dalam kitab Nahwu itu aidnya, tempat kembalinya kepada Zaid. Ya, ini adalah sekilas ringkas tentang apa itu fa'il. Nah, insya Allah di selanjutnya kita akan coba detilkan maksud dari Ibnu Ajurum beserta i'rabnya ketika mengatakan al-fa'ilu huwa al-ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu secara detil. Nanti kita akan coba kaji bareng-bareng. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Babul fa'il. Dikatakan ini adalah bab fa'il. Wa i'rabuhu kama taqaddama. I'rabnya seperti yang udah disebutin sebelumnya. Dan beliau tidak mengulangi lagi karena terlalu panjang hal tersebut. Kalau mau mengulangi lagi silakan cari tahu di bab i'rab. Kurang lebih begitu beliau ingin sampaikan kepada kita. Al-fa'il adalah mubtadaun marfu'un bil ibtida. Huwa ini adalah domir fasil, domir faslin, domir pemisah maksudnya. Domir pemisah antara apa? Antara dia ini maksudnya antara mubtada dan khobarnya. Jadi misal ketika dikatakan begini misalnya. Misalnya Mbak Indi adalah, nah gitu ya. Atau misalnya, jangan ini deh. Al-babu huwa misalnya juz'un minal bait. Nah, huwa ini kan bab menjadi mubtada, juz'un menjadi khobarnya. Huwa ini disebut sebagai namanya domir fasl. Dia adalah domir pemisah. Domir pemisah. Dia dinamakan domir karena dia mirip bentuknya seperti domir, yaitu huwa. Nah, dikatakan fasl atau dikatakan pemisah karena dia memisahkan antara mubtada dan khobarnya. Yaitu dalam hal ini juz'un. Dan dalam perkara fa'il itu adalah isimnya. Itu ya. Yo, al-ismu khabarul mubtada. Isim itu adalah khabar mubtadanya. Marfu'un bil mubtada. Marfu'nya dengan mubtada. Al-marfu' dan marfu' yang disebutkan setelah, ini saya tulis aja ya, apa matannya biar jelas. Al-fa'il huwa
al ismu al marfu qablahu fi'luhu. Al madhkuru qablahu fi'luhu. Al marfu al madhkur qablahu fi'luhu. Nah, al fa'il. Oke. Nah, dikatakan isim yang ada di setelah huwa ini itu i'rabnya sebagai khobar dari mubtada'nya fa'il, al-fa'il. Al-marfu yang datang setelah kata al-isim itu adalah na'tun atau sifat. Sifat bagi siapa? Lil ismi, sifat bagi isim. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Karena naatnya itu marfu, maka dia juga ikut marfu. Al-madhkur yang disebutkan setelah kata marfu yang ada di sini itu adalah naat yang kedua. Na'tun tsani lil ismi. Naat yang kedua untuk isim. Wa na'tul marfu'i marfu'un. Oke. Qablahu, kata-kata qablahu di sini adalah zorof. Zorof keterangan waktu atau keterangan tempat. Nah, qablahu sebelumnya berarti sebelumnya di sini menjelaskan keterangan waktu. Oke. Zorfu makanin. Oh, afan. Qablahu di sini adalah zorfu makan. Disebutin di sini. Zorfu makan. Jadi keterangan tempat. Sebelumnya disebutkan. Mansubun ala dzarfiyah. Dia itu nasab karena ada zorofnya. Karena dia merupakan sesuatu keterangan. Zorof. Bil madhkuri. Dengan kalimat al-madhkur. Wa qabla dan qablanya di situ menjadi mudhaf dan haknya menjadi mudhafun ilaih mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin. Wal madhkur ismul maf'ul. Dan madhkur di sini sebagai isim maf'ul. Nah, berarti kenapa disebutkan isim maf'ul Ustadz? Nah, dikatakan di sini faya'malu amalal fi'li. Dia disebutkan wal madhkuru ismu maf'ulin karena si madhkur ini dia bertindak sebagaimana fi'il bertindak. Emang tindakannya fi'il apa ujar Ustaz? Tindakannya fi'il itu adalah pertama dia membutuhkan fa'il dan juga membutuhkan maf'ul. Nah, kalau dikatakan dia itu beramal seperti amalnya fi'il, maka dia butuh maf'il dan butuh maf'ul. Nah, fa'ilnya di sini nggak disebutkan. Kenapa? Karena dia isi maf'ul. Isi maf'ul berarti fa'ilnya nggak disebutkan. Nah, tentu yang kedua kita butuh maf'ulnya. Atau dalam hal ini nanti kita butuh yang namanya maf'ulun fi, maf'ulun bih, dan maf'ul-maf'ul lainnya. Nah, tugas si al-madhkur ini karena dia butuh maf'ul, akhirnya dia memansubkan zorof qabla yang datang setelahnya. Jadi zorof qabla itu menjadi mansub karena ada kata al-madhkur. Makanya di sini sebutin mansubun ala zorfiyah bil madhkur. Jadi fathahnya qabla itu tersebab adanya al-madhkur atau adanya al-kalimat al-madhkur yang bertindak seperti fi'il. Kalau fi'il berarti dia butuh fa'il dan butuh maf'ulun bihi. Oke. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau yang belum difahami? Silakan. Kalau ada yang mau tanya. Kan Ah, tadi ah, kita bilangnya si koblaknya tadi sebagai kalau Zorof. kita bilang dia sebagai ya ini zorof tadi di situ ya. Kalau Mm-mm. dia kita bilang sebagai maf'ul bihnya si mazkur salah. Mm-mm.
Oh, salah ya. Salah. Tapi tadi dia di situ, tapi tadi yang ketika Ustaz jelaskan, salahnya di mana gitu Ustaz? Karena tadi kan si madkur itu dia bertindak sebagai, beramal atau bertindak sebagai fiil, dan kita untuk dirinya kan dia nggak harus kita cari kan failnya, tapi kita harus cari maf'ulnya gitu. Terus kenapa salah kalau kita bilang dia sebagai maf'ulnya si madkur? Itu Kalau gimana Ustaz? maf'ulnya kalau maf'ulnya maf'ul bih salah, tapi kalau maf'ulnya maf'ul fih benar. Hmm, Gini berarti maksudnya. dia maf'ul fi. Maf'ul fih. Iya, iya, Gini iya. gini maksudnya. Mm. Eh bab mansubat, bab mansubat itu kan ada 16 Mbak, kurang lebih. Ada 16 bab bab mansubat yang nanti akan kita bahas saat itu. Kalau kita tanya, siapa yang menasobkan ke-16-nya ini? Jawabannya, kalau dari pandangan satu ulama, yang menasobkan ke-16 maf'ul ini adalah fi'il. Baik itu mulai dari mafail yang 5, hal, tamyiz, badal, semua-muanya. Pokoknya yang ada mansubnya, pokoknya yang dia dihukumi mansub, maka penyebab mansubnya itu adalah fi'il. Ini menurut satu pandangan. Pandangan yang lain, enggak, dilihat dulu. Enggak bisa kamu sembarangan mengatakan semuanya fi'il. Kalau misalkan di hal, itu sohibul hal yang menjadi mansub. Kalau misalkan di tamyiz, itu mumayyaznya yang menjadi 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 penyebab dia itu mansub dan lain-lainnya. Nah, ini menurut satu pandangan. Dan di sini musonif kitab berjalan sebagaimana keumuman yang pertama, yaitu menjadikan seluruh isim yang mansub itu disebabkan oleh fiil atau isim yang beramal seperti amalnya fiil. Nah, itu jawabannya. Nah, nyampe Mas apa namanya? Mafhum? Iya Ustaz, insya Mm-mm. Allah. Oke, yuk yang lainnya. Ada pertanyaan lagi? Ini perkara yang sering kita ulang kok. Oke, yuk lanjut ya. Yuk. Berikutnya. Wa qawluhu fi'luhu, dan perkataan beliau fi'luhu, fi'luhu-nya itu adalah naibul fa'il. Nah, ini yang tadi kita bilang. Tadi kan al-mazkur nih. Al-mazkur itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu berarti sama aja seperti al-fi'lu al-majhul. Al-fi'lu al-majhul. Berarti dia butuh naibul fa'il. Dia nggak butuh fa'il, tapi dia butuh naibul fa'il. Mana naibul fa'ilnya? Dikatakan fi'luhu, setelah dikata-kata al-madhkuru fi'lu qablahu fi'luhu ini, itu menjadi naibul fa'il. Dan ini adalah naibul fa'il dari kalimat al-madhkur yang bertindak sebagaimana fi'il bertindak. Oke, bingung nggak? Nggak ya? Misalnya begini. Tadi kan dikatakan al-madhkur, al-madhkuru qablahu fi'luhu. Tadi ini kan dihukumi sebagai isim maf'ul. Kalau dia isim maf'ul berarti dia sama dengan al-fi'li. Kalau dia al-fi'li berarti dia butuh fa'il dan butuh maf'ulun bihi atau maf'ul-maf'ul lainnya. Nah, ternyata qablahu-nya ini itu disebabkan mansubnya oleh si al-madhkur. Dan fi'luhu-nya ini menjadi naibul fa'il dari kata al-madhkur. Ini naibul fa'ilnya. Menjadi naibul fa'ilnya. Kenapa naibul fa'il Ustaz? Karena isi maf'ul itu sama dengan al-fi'lu al-majhul. Al-fi'lu al-majhul. Oke ya, gitu ya. Ini maksud dari musonif kitab naibu fa'ilih.
Mm-mm. Ya, ada yang bingung sejauh penjelasan saya sebelum kita lanjut ke paragraf berikutnya? Oke, kalau nggak ada, lanjut. Yakni annal fa'ila fil isfistilahin nuhat, bahwasanya fi'il menurut istilahnya para nuhat, menurut eh, bahasa sehari-harinya para nahwiyin, itu adalah al-isim al-marfu alladzi dzukira qablahu fi'luhu. Nah, perhatikan nih. Musonif kitab Ibnu apa namanya? Syekh Hasan Kafrawi mengubah sedikit diksi yang digunakan oleh Ibnu Ajurum dengan diksi yang lebih kelihatan dan lebih familiar untuk kita cerna. Dikatakan di sini al-ismu al-marfu'u alladzi dzukira qablahu fi'luhu. Nah, yang di mana alladzi qablahu dzikruhu alladzi dzukira ini oleh Ibnu Ajurum ditakbirkan atau diungkapkan dengan istilah al-madhkuru. Alnya ini bertindak menggantikan alladzi, dzukira ini itu ditindak sebagai mazkurnya itu. Ini takbir dari musonif kitab radhiyallahu taala anhu. Alnya sekali lagi, alnya itu menjadi pengganti dari alladzi dan kata-kata mazkurnya itu menjadi pengganti dari kata dzukira. Ya, ini adalah apa pergantian takbir. Saya lupa istilah bahasa Indonesia. Tadi saya baru padahal tadi baru saya melihat istilahnya. Jadi ada satu istilah yang sering digunakan oleh para pembaca buku untuk mengungkapkan pemahaman dari apa yang dia baca. Nah, gitu. Tapi saya lupa istilahnya pakai F kalau nggak salah tuh. Apa gitu tadi. Nanti cobalah. Kurang lebih musannif kitab di sini mentakbirkan dengan pemahaman yang beliau dapatkan dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Ajurrum. Gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, berikutnya ini akan kita sebut sebagai namanya ihtirozat. Ihtirozat itu apa Ustadz? Ihtirozat itu adalah segala sesuatu yang memungkinkan untuk merusak definisi. Segala sesuatu yang memungkinkan untuk merusak definisi. Kenapa harus disebutkan Ustadz muhtarozat ini? Awalnya muhtarozat itu digunakan untuk bayanul waqi. Ya, ini nanti istilah ini sebenarnya akan terus berulang sih di dalam kitab-kitab fikih terutama ketika ingin menjelaskan sebuah hukum, ini nanti harus ada namanya bayanul waqi. Bayanul waqi itu gunanya untuk apa Ustaz? Bayan artinya penjelas, waqi artinya kenyataan. Tugasnya dari muhtarozat adalah supaya sesuatu yang didefinisikan itu jelas, terang, enggak belibet, apalagi sampai multi tafsir itu enggak begitu. Itu satu. Yang kedua, adanya bayanul waqi atau muhtarozat ini supaya kita sebagai seorang pembaca dan pelajar tidak mudah mengeneralisir sesuatu yang didefinisikan. Semisal kita katakan misalnya, al-kalamu huwal lafdzul murakabul mufidu bil wat'i. Kata musonif kitab begitu. Terus kita dengan sekonyong-konyongnya bilang, oh kalau ada dua kata, itu pasti kalam. Nggak mesti. Kalau misalkan ada kata inja'ah, apakah ini kalam? Enggak. Meskipun dia itu lafaz, iya. Terus dia itu murokab, iya. Wado, iya. Tapi dia nggak mufid. Kenapa? Karena dalam kata inja'a itu tidak difahami apapun, maka dia tidak disebut sebagai namanya kalam. Nah, ini adalah fungsi dari muhtarozat
atau apa namanya tadi, sesuatu yang bisa merusak definisi. Tugasnya sebenarnya mulia untuk bayanul waqi, supaya kita sebagai seorang pembaca tidak mudah untuk mengeneralkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh para nuhat dalam hal ini. Oke, jelas ya sampai di sini ya. Nah, sekarang musonif kitab radhiyallahu taala anhu mencoba untuk mempreteli masing-masing dari definisi yang disebutkan oleh musonif kitab Ibnu Ajurum radhiyallahu taala anhu, serta menjelaskan secara detail tentang waqi, apa yang harus ditanamkan kepada kita sebagai pelajar untuk bisa menghukumi bahwa ini adalah fa'il. Gitu ya. Yo, pertama dikatakan faqauluhu ai, qaulnya Ibnu Ajurum, al ismu, isim di sini sebagai jinsun, sebagai sebuah genus yang mutanawilun, yang syamilun, yang melingkupi atau yang membawahi li jami'il asma, untuk seluruh isim. Kata jami di sini artinya seluruh-luruhnya, semua muanya. Terus dikatakan wa mukhrijun, dan adanya isim itu sebagai mukhrij, sebagai sesuatu yang mengeluarkan harfun dan fi'lun. Kenapa? Karena dengan disebutkannya isim, nanti harfun dan ismun ini nggak boleh masuk ke dalam definisi. Nggak boleh masuk ke dalam definisi si al-fa'il. Nah, ini fungsinya dari muhtarozat. Ya, fungsinya dari muhtarozat kita supaya mendetilkan secara detil. Oke. Berikutnya dikatakan waqau fala yakunu kullun minhuma fa'ilan, karena harfun dan fi'il itu tidak mungkin menjadi fa'il. Terus yang kedua, kata musannif kitab radhiyallahu taala anhu, wa qauluhu, dan perkataannya Ibnu Ajurum, al marfu'u, yang marfu itu mukhrijun, dia mengeluarkan. Mengeluarkan siapa? Mengeluarkan mansub, mengeluarkan majrur dengan idofah, ataupun majrur dengan huruf jar asli. Kenapa? Karena kita ingin memastikan, atau Ibnu Ajurum ingin memastikan bahwasanya fa'il itu harus selalu marfu, kata beliau. Nggak boleh fa'il itu mansub, nggak boleh fa'il itu majrur. Emang ada Ibnu Ajurum, mungkin kita tanya sama Ibnu Ajurum, emang ada Ibnu Ajurum yang dia itu fa'il tapi dalam keadaan mansub, dalam keadaan majrur? Ada. Kapan? Nanti akan disebutkan oleh Syekh Hasan Kafrawi. Dikatakan, fala yakunu kullun minhuma, maka nggak bisa dari mansub dan majrur itu fa'ilan, menjadi fa'il. Illa, kecuali ala lughatin qalilatin. Lughah di sini sebagai apa? Sebagai lahjat, sebagai salah satu mazhab dalam apa? Bukan mazhab. Jadi ada kabilah Arab yang menjadikan fa'il itu mansub. Menjadikan fa'il itu mansub. Nanti akan disebutkan oleh musannif kitab contohnya. Jadi ada apa namanya kabilah Arab, dan mereka itu orang fikoh, orang yang apa ya, yang Arabnya itu nggak tercampur dengan bahasa-bahasa lainnya, itu mereka memansubkan fa'il. Coba kita lanjut lagi, dengar lagi, kita baca lagi apa maksud dari hal tersebut. Fa'innahu, maka si hal tersebut, yaitu menjadikan fa'il selain marfu, ya juzu
nasbu al-fa'il. Karena ada yang memperbolehkan menasobkan fa'ilnya. Terus dikatakan waraf'ul maf'uli inda tamyiziha. Dan dia itu merofakkan maf'ulnya. Tapi di sini ada ketentuan. Inda tamyizihima. Ketentuannya kita boleh menasobkan fa'il dan merofakkan maf'ul dengan syarat kita jelas. Kita dengan akal kita bisa menghukumi tidak mungkin fa'il itu menjadi maf'ul dan maf'ul itu menjadi fa'il. Contohnya gimana Ustadz? Contohnya gini. Khoroqo, khoroqo, as-saubu al-mismar. Telah robek. Siapa yang robek? As-saubu telah merobek, ya, telah merobek. As-saubu baju itu al-mismar, paku. Jadi yang merobek paku itu adalah taub, baju. Yang merobek mismar adalah at-taub. Dalam contoh ini. Nah, tentu kalau misalkan kita sebagai orang yang punya akal yang salim, tentu kita akan mengatakan nggak mungkin lah begitu. Pasti apa namanya bilangnya khoroqo al-mismaru at-tauba. Tapi di sini musonif kita jadikan itu contoh. Untuk apa? Untuk menjadikan syahid, menjadikan dalil bahwasanya ada lugoh di dalam bahasa Arab yang kayak gitu, yang menjadikan fa'il sebagai maf'ulnya, maf'ul sebagai fa'ilnya. Tapi dengan catatan bahwasanya kita boleh menukar posisi kayak gitu tadi itu dengan catatan kita bisa dengan mudah mengidentifikasikannya. Seperti khoroqo as-saubu al-mismaro. Telah merobek baju itu paku. Kan nggak mungkin kan? Baju dirobek sama paku. Apa namanya? Baju merobek paku kan nggak mungkin. Yang benar adalah paku merobek baju. Kan harusnya begitu. Nah, dalam hal ini diperkenankan ketika kita mampu mengidentifikasikannya dengan tepat. Boleh kayak gitu. Maka dikatakan birraf'i taubi alal maf'uliyah wan nasbil mismar alal fa'iliyah. Harusnya kan al kharaqa al mismaru at-tauba tapi malah ditukar kharaqa at-taubu al mismara. Oke, mafhum ya sampai di sini? Coba ada yang kurang mafhum atau ada yang nggak jelas dari apa yang disampaikan? Ustadz saya ya. Hmm. Hmm. Itu yang tadi yang di awal yang terkait tentang isim. Nah, itu kan dia yang tadi ada falayakun kullu minhuma fa'ilan. Nah, Ya, itu kan Ustadz. Nah, saya kepikiran gini, tadi kan itu yang minhuma di situ kan untuk huruf dan fiil ya. ya, Benar ya Ustadz? betul. Nah, bukankah terkadang di dalam fiil itu ada mustatir ya, domirnya? Bukankah kadang itu jadi fa'il gitu? Itu gimana Ustadz? Fiil maksudnya kali ya, mustatir itu ya, fiil. Ya, Nah, tadi nah itu nyebutnya, gimana? nah, gini, fiil itu yang mustatir kan ada dua ya, ada wujuban, ada jawazan tuh, itu satu. Nah, nah, terus yang berikutnya namanya domir itu dia itu terpisah dari dari fiilnya, terpisah dari fiilnya. Maka nggak bisa sih dikatakan kalau dia itu sebagai sesuatu hal yang include jadi satu kesatuan tuh enggak. Jadi itu kayak dua hal yang berbeda gitu. Dia domir tersembunyi, iya tersembunyi aja, bukan berarti dia itu jadi satu. Karena fiil nggak pernah mungkin jadi fa'il. Terus tadi kalau yang tersembunyi Ustaz, ya kan tersembunyi. Berarti dia itu ada terpisah dari hakikat fiilnya tersebut. Itu jawaban saya. Nah, oke, nyampe pemahamannya. Ya Ustadz, sampai Hmm. insya Allah. Oke, ada lagi yang lain? Coba silakan. Nah, cukup ya, alhamdulillah lah. Karena bertanya itu, jadi akhirnya saya jadi ngerti lah. Ah, Ustaz, bisa ah, diulang Ustaz, yang mana tuh? yang fa'il
terkadang bisa jadi maf'ul. Oke, misalnya gini contohnya, misalnya, misalnya sakana, mm, misalnya sakana al baitu zaidan. Sakana telah tinggal, bait rumah, zaid zaid. Di sini kita menjadikan bait sebagai fa'ilnya. Jadi telah meninggali atau telah tinggal rumah itu kepada Zaid. Hmm. Atau gini deh, yang paling mudah aja lah. Pakai ba'a aja. Yuk. Ba'a Zaid. Ba'a al-kabsyu al-kabsyun al-kabsyu Zaidan. Ba'a menjual al-kabsyu domba Zaidan. Telah menjual domba si Zaid. Pertanyaannya, yang menjual itu Zaid atau domba? Bu Endah, Domba. yang menjual itu domba atau Zaid? Zaid. 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 Tapi di sini Zaid sebagai maf'ul, Bu. Dan kabsyunnya sebagai fa'ilnya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak kayak gini, Ustadz? Susunannya. Telah menjual domba, telah menjual Zaid. Boleh kayak gitu? Nggak boleh. Tapi akan menjadi boleh ketika memang sudah terang maksudnya, identifikasinya. Boleh kita bilang ba'a al-kabsyu Zaidan, boleh juga kita bilang ba'a Zaidun al-kabsya. Jadi yang atas boleh, yang bawah boleh. Yang atas boleh kenapa Ustadz? Kok bisa-bisanya domba menjual Zaid? Gak kebalik Ustadz. Nah, yang atas itu diperkenankan karena akal kita sudah menunjukkan, sudah bisa mengidentifikasi tidak mungkin domba itu menjual manusia. Yang ada manusia menjual domba. Nah, ini boleh karena sudah tamyiz namanya. Sudah bisa diidentifikasi. Sedangkan yang bawah, ba'a Zaidun al-kabsya, Zaid menjual domba, memang harusnya begitu. Manusia yang menjual domba, bukan domba yang menjual manusia. Itu. Nyambung, Bu? Sampai sejauh ini? Jadi Mm-mm. menurut akal ya Ustaz. Iya, menurut akal. Bahasa Arabnya itu, Logika. betul. Bahasa Arabnya itu iktisabul makna minal akli. Jadi kita menangkap maknanya itu bukan dengan urutan bahasa Arab, tapi kita menangkap maknanya itu dari akal kita. Ya Ustaz. Oke. Ya, karena terkadang kita menangkap makna itu dari urutan bahasa Arab, mungkin. Kadang juga kita menangkap makna itu dari akal kita sendiri, yang sudah Allah berikan untuk memahami sesuatu. Yo, ada lagi yang lain? Ya, ini lugoh qalilah ya, bagi sebagian lahjat aja. Ya, berikutnya dikatakan, kalau begitu jadi minal maklum sudah diketahui bahwa annal mismaro huwal khariq, bahwasanya paku itulah yang menjadi sesuatu yang merobek, fahuwal fa'il wa ingkana mansuban, dan dia itu adalah fa'ilnya meskipun dalam keadaan mansub. Wasaubu huwal makhluk, sedangkan saub itu adalah sesuatu yang dirobek, maka dia sebagai maf'ul wa ingkana marfu'an. Oke. Terus dikatakan di sini fa in lam yatamayyaz.
Kalau misalnya nggak bisa diidentifikasikan dengan akal kita, maka dikatakan ta'ayyana raf'ul fa'il wa nasbul maf'ul. Kalau kita nggak bisa mengidentifikasikan secara akal kita tadi, maka kita ngikutin nizam aturan berbahasa Arabnya. Apa aturan berbahasa Arabnya? Raf'ul fa'il, fa'ilnya harus dirofa, nasbul maf'ul, maf'ulnya harus dinasobkan. Contohnya kayak gimana? Doroba Zaidun Amron. Kalau misalkan kita bilang Doroba Amrun Zaidun bisa? Bisa. Kan kita nggak bisa tuh tamayuz. Mana yang fa'il, mana yang maf'ul. Maka dalam keadaan ini, karena kita nggak tahu yang memukul itu Zaid atau Amr, maka kita harus merofakkan fa'ilnya dan menasobkan maf'ulnya. Nggak boleh, nggak harus begitu. Kenapa? Kalau nggak dibegitukan, kita nggak pernah tahu mana yang menjadi hakikat fa'il, mana yang menjadi hakikat maf'ul. Itu ya. Yuk, yuk. Ada pertanyaan di paragraf ini? Atau ada yang punya tafsiran lain, atau ada punya pendapat lain, atau ada yang punya hal-hal lain yang mau disampaikan, silakan. Oke, lanjutnya. Yuk. Yuk, dikatakan di sini nih. Wa qauluhum. Ustadz, maaf. Silakan, silakan. Tapi kan kalau di kitab-kitab yang kitab-kitab Taurat lah gitu ya, biasanya kan kita mengikutin kaidah yang sudah baku, yang sudah kita kenal kayak biasa ya Ustadz ya, Iya. enggak yang di atas tadi gitu. Karena Mm-mm. kalau yang di atas tadi memang saya ngerasa itu mah perlu apa ya, Takwil. kemampuan lebih lah gitu. Kalau kayak yang masih amatiran kayak saya, kayaknya saya nggak mampu gitu. Karena karena kan biasanya yang gini kan lebih ini ya, lebih kita pahami gitu ya, gitu. Mm-mm. Berarti kan kalau di kitab-kitab itu, saya mau nanya gini, ada nggak sih di kitab-kitab Taurat itu yang penulisnya itu menggunakan kaidah yang nggak pada biasanya gitu, yang kayak Nggak, tadi gitu? nggak bisa, nggak ada. Oh, Karena gini, nggak ada ya Ustaz? nggak ada. Sama kayak kita misalnya ketika nulis bahasa Indonesia, kita pasti nulis sesuai dengan keumuman orang. Keumuman orang itu paham. Nulis status deh misalnya. Pasti kan kita nulis status yang sekiranya orang itu bisa baca dan mafhum apa yang mau kita sampaikan. Pasti kita menggunakan kaidah-kaidah yang masyhur di kalangan bahasa tersebut. Jadi nggak mungkin ada yang penulis yang mengatakan seperti itu, nggak ada. Kalau syair mungkin, Mbak Wika. Kalau syair mungkin, kalau syair. Kalau syair mungkin. Tapi kalau misalnya dia itu kayak bahasa-bahasa prosa, kayaknya nggak mungkin. Gitu Iya, ya. iya, Ustadz. Saya tadi kepikiran gini, kalau memang tidak ada di kitab Taurat, tapi kenapa sampai ulama itu menuliskan bahwa ada loh yang begini gitu. Berarti saya kepikiran berarti pernah ada peninggalan yang menuliskan begitu kaidahnya gitu. Ya, Makanya tadi pas Ustadz nah, jelaskan, oh berarti ada syair ya gitu ya, ya. syair Gitu. bisa jadi. Iya, ya Ustadz. Nah, ya, ada lagi yang lain? Silakan. Oke, cukup ya. Ya. Berikutnya dikatakan wa qauluhum, dan perkataannya para nuhat biharfi jarin asliin, dengan harfu jar asli, itu sebagai mukhrijun, dia mengeluarkan liharfil jar zaid fayajuzu jarul fa'ili bihi. Nah, dikatakan di sini bahwa huruf jar asli, jadi huruf jar itu ada dua macam, bahkan ada yang mengatakan tiga. Pertama, ada namanya huruf jar asli. Kedua, ada huruf jar zaid. Ketiga ada huruf jar shibahu bizaid. Oke. Huruf jar asli
itu dia punya makna. Sedangkan huruf jar zaid itu tidak punya makna. Sedangkan syibahu zaid untuk makna dia punya. Baik. Yang kedua, dia itu kalau yang ini tidak bisa jadi fa'il. Kalau yang asli tidak bisa jadi fa'il. Sedangkan yang zaid itu bisa jadi fa'il. Ini perbedaan yang signifikan antara asli dan zaid. Nah, dikatakan di sini bahwa huruf jar zaid itu ya juzu jarul fa'il bihi. Dia boleh menjadikan fa'ilnya itu huruf jar dan majrur itu bisa menjadi fa'il. Contohnya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 19, ma ja'ana min basyirin, ya, ma ja'ana min basyir. Jadi kata min basyir di sini itu sebagai fa'il dari ja'a. Meskipun dia majrur, Ustadz, meskipun dia majrur. Kenapa? Karena min di sini dia itu dihukumi harfu zaid, huruf tambahan. Yang dimana huruf tambahan min di sini itu nggak punya makna. Dan dia bisa jadi fa'il. Gitu ya. Nah, i'rabnya kayak gimana i'rabnya? I'rabnya adalah ma nafiyah. Ma-nya nafiyah, ja'a fi'lun madin, dan na-nya adalah maf'ulun bihi mabniun ala sukun fi mahali nasbin. Wa min harfu jarrin zaid. Wa basyir fa'ilun ja'a marfu'un bidommah muqaddarah. Nah, perhatikan nih. Dommah fa'il, dommah muqaddarah. Ala akhirihi. Kenapa kok begitu? Mana amin zuhuriha, dan terhalang kezuhuran domahnya Bashir tadi itu istighalul mahalli, karena sibuknya dia, karena dia disibukkan dengan apa? Harokat jar zaid. Karena ada huruf jar zaid itu, sehingga secara tulisan dia itu kasroh, tapi secara makna dia itu domah. Bahasa lainnya, secara makna dia itu adalah kata keterangan min basirin, tapi secara lafaz dia adalah keterangan, tapi secara makna dia itu adalah fa'ilnya. Berarti ya, ini yang disebut sebagai namanya huruf jar zaid. Mafhum sampai sejauh ini? Oke, satu contoh Cara lagi. kita Hmm. cara kita beda ini gimana Ustadz? Kalau Nah, itu yang asli dengan yang zaid. oke, taib. Nanti dulu. Satu lagi ya Ya, contohnya. Ustadz. Satu lagi contohnya. Oke. Sering kan kita bilang wakafa billah apa? Wakafa billahi syahida. Tidak. Nah, ba di sini juga sebagai zaid. Kenapa? Karena aslinya adalah kafallahu syahidan. Cukuplah Allah sebagai syahidnya. Nah, ba di sini sebagai zaid. Juga i'rabnya sama kayak yang di atas. Oke. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita membedakan Ustadz kalau dia itu minza, apa dia itu bawahnya huruf zaid atau bukan? Pertama, yang pasti kita harus lihat konteks kalimat. Itu yang paling utama. Kita hukumi dengan konteks kalimat dulu.
Terus ketika kita sudah memahami maknanya dengan konteks kalimat tadi, maka kita bisa menghukumi dia itu zaid atau asli. Pasti Ustadz? Pasti. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ulama ngasih tahu huruf zaid itu cuma ada dua. Min sama ba. Nggak ada yang lain. Kata ulama gitu. Melalui istiqro kami, melalui penelitian kami, huruf jar zaid itu cuma ada dua. Kalau nggak huruf jar ba, ya huruf jar min. Huruf jar min contohnya maja'ana min basyirin, dan huruf jar ba yang zaid contohnya adalah wa kafa billahi syahida. Oke, itu Mbak Wika. Silakan kalau ada yang mau tanya. Oh ya Ustadz. Jadi konteks kalimat dulu yang kita dahulukan untuk mentakwil, menentukan ini zaid atau bukan. Ya, silakan Bu Endah, ada pertanyaan nggak? Mbak Indi, coba silakan. Mbak Ulan, silakan. Ya. Nggak ada? Oke, lanjut ya. Terus dikatakan di sini, wa qawluhu, dan perkataannya Ibnu Ajurum, al-madhkuru qablahu fi'luhu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya, mukhrijun. Dia itu sebagai sesuatu yang mengeluarkan. Mengeluarkan apa? Lima ada fa'il minal marfu'at. Mana-mana aja yang selain fa'il bukan dari marfu. Maksudnya gimana dikatakan di sini? Wala yuqol, nggak bisa dikatakan dakhala fihi naibul fa'il. Nggak bisa dikatakan naibul fa'il. Kenapa? Li'annahu lam yuzkar qablahu fi'luhu. Terus karena apa? Karena naibul fa'il itu nggak disebutkan setelahnya fi'ilnya. Li'anna alladhi yudhkaru ma'ahu innama huwa fi'lu fa'ilihi alladhi naba anhu la fi'luhu huwa. Karena yang disebutkan bersamaan dengan fa'il tadi, dia adalah fi'il fa'ilnya. Fi'il dari fa'ilnya. Bukan sesuatu yang naba anhu. Bukan sesuatu yang dia itu menjadi pengganti dari fa'il tersebut. Saya ulangi lagi bahwasanya li'anna alladzi yuzkaru ma'ahu, karena yang disebutkan bersamaan dengan fa'ilnya, bersamaan dengan fi'ilnya, innama huwa fi'lul fa'ilil ladzi naba anhu. Yang disebutkan bersamaan dengan fi'ilnya di naibul fa'il itu adalah fi'il dari seorang fa'il yang menjadi penggantinya. Bukan fi'ilnya itu secara langsung. Bukan fi'ilnya secara langsung. Nah, mungkin ini saya ulang lagi bahwa al-madhkur qablahu fi'luhu ini maksudnya adalah fi'il itu harus dahuluan disebutkan untuk menjadikan kalimat yang datang setelahnya itu sebagai fa'il. Oke, itu satu. Lalu berikutnya, kalau misalkan naibul fa'il kayak gimana? Kan misalnya ukhrija, fu'ila misalnya, atau duriba. Nah, dikatakan, kenapa nggak bisa begitu? Karena naibul fa'il itu lam yuzkar qablahu fi'luhu. Karena dia nggak disebutkan. Naibul fa'il itu nggak disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya. Tetapi dia itu disebutkan bersamaan dengan fi'ilnya, dan fi'ilnya itu merupakan pengganti.
bukan hakikat dari fiilnya tersebut, maka dia tidak bisa menjadi fa'il. Jadi nanti coba dipahami lagi lah. Perkataan saya nanti diulang lagi maksud dari pernyataan ini. Oke. Kesimpulannya adalah naibul fa'il itu bukan fa'il. Nah, itu kesimpulan. Oke. Ustadz, Hmm. maaf ya saya potong nih sebelum saya lupa nih. Berarti kalau kita ini kan di fi'il majhul berarti ya Ustadz ya Iya, betul. terjadinya. Karena kan memang di fi'il majhul itu ya memang nggak ada fi'ilnya di situ, bahkan memang nggak boleh disebut gitu kan Ustadz. Karena dia gimana ya yang saya ingat. Ini kalau salah mohon diluruskan Hmm. ya Ustadz. Karena dia memang dan posisinya tadi nggak ada fi'il yang disebut di situ. eh Penggantinya naibul fa'il gitu. Makanya Ya, betul. kalau di majhul ya ini bahasa muda saya aja sih. Hmm, Di hmm. majhul memang tidak ada fiil gitu, bahkan memang Ya. tidak disebutkan gitu ya. Hmm, betul, betul. Bahkan dulu kalau kalau saya ingatnya gini ya, Ustadz Ja'far tuh jelasinnya. Kalau andai kan kalau di orang Indonesia tuh gini ya, disebutkan fiilnya misalnya di kalimat pasif gitu ya. Misalnya Baca. nasi dimasak ibu Hmm, oleh ibu gitu ya. hmm. Bahkan kata Ustadz Ja'far itu dia tetap harus kita tuh nggak gimana tidak memajuhulkan fiilnya bahkan bahkan dia tetap menjadikan fiil mudhari itu bentuknya maklum gitu bener nggak ya Oke, oke. aduh Paham, paham, misalnya paham. gini aja gini Ustadz ya Hmm. coba ya saya eh, kitab kitab ditulis oleh Ahmad misalnya gitu Ah, harusnya kan kutiba ya bener nggak ya ya, betul, betul. Nah, tapi dia nggak boleh karena ada olehnya di situ. Jadi dia harus kataba, tetap kataba, kata Ustadz Ja'far begitu. Oke, karena ada Nah, olehnya itu ya. iya Ah, gitu dulu hmm, ya. hmm. Kataba, alkitabu, gitu. Kata Ba Kataba. Ahmad Oh ya, kataba Ahmad, Alkitaba. alkitaba. Ya, lupa Hmm. saya lupa Ustadz. Tapi udah deh, lurusin deh pemahaman saya ini. Oke, oke. Mohon maaf ya Ustadz. Gini, gini, gini. Kalau misalkan kan gini, eh, fi, fiil, fa'il, maf'ul. Oke. Nah, fa'ilnya nggak disebut. Fa'ilnya nggak disebut. Kan dia hanya menjadi pengganti nih di sini. Nah, menjadi pengganti dia. Makanya namanya naibul fa'il. Pertanyaannya, apakah fiil ini dikerjakan oleh fa'il yang hakiki? Kan jawabannya tidak. Kenapa? Karena maf'ul ini hanya menjadi pengganti saja. Begitu. Oke, pendekatannya coba tadi kita coba menggunakan tadi misalnya. Kitab ditulis oleh Ahmad. Kan begini kan? Taib. Berarti kalau bahasa Arabnya, misalkan mau kita terjemahkan bahasa Arab, maka kutibal kitab. Kutiba al-kitabu. Terus Ahmadnya kayak gimana Ustadz? Ya nggak boleh disebutin. Karena kalau kita nyebutin Ahmad, maksudnya kutibal kitabu Ahmad, lah berarti kita nggak jadikan dia itu majhul dong. Menjadikan dia itu ya tetap dalam keadaan maklum, bukan majhul. Maka Ahmad ini nggak boleh disebutkan. Gitu. Tapi karena aturan bahasa Indonesia kita itu memperbolehkan kayak gini ya, ya sudah, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab nggak boleh. Kenapa? Karena kalau sudah digantikan ya sudah, namanya sudah digantikan. Maka kita percaya 100% dengan yang menggantikan tersebut. Gitu, kurang lebih. Ya, jadi naibul fa'il nggak pernah mungkin bisa jadi fa'il. Kenapa? Karena dia hanyalah pengganti, bukan yang hakiki. Itu ya lah ya, kurang lebih apa yang dimaksud oleh musannif kitab dalam hal ini. Ustadz, saya tanya Hmm. lagi ya. Hmm. Jadi gimana caranya kita mengetahui fa'il dari
fiil itu kalau dia di majhul gitu. Kan kalau kita baca kitab otomatis kan kita harus paham ya maksudnya gitu. Itu gimana Hmm, Ustadz? oke. Paling Kalau gampang bahasa begini. Indonesia kan Hmm, jelas ya. hmm, Kitab ditulis oleh Ahmad. Oh berarti yang nulis si Ahmad gitu. hmm. Paling gampang gini, Itu gimana Mbak, Ustadz? gini, Mbak Vika. Jadi gini, paling gampang untuk mengidentifikasinya adalah susunannya kayak gini. Nanti dulu, saya hapus dulu. Ini seringnya ya, seringnya ya, seringnya, seringnya itu tulisnya begini. Ini ada tiga, ini fiil, ini jar, ini majrur. Kalau susunannya setelahnya fiil itu jar majrur, begini susunannya. Maka kemungkinan besar ini fiilnya adalah majhul. Kemungkinan besar tuh ya, kemungkinan besar. Dan ini sering terjadi di kitab-kitab bacaan kita. Oke, ini adalah step yang mudah untuk dilihat. Step kedua, ulama kita radhiyallahu taala anhum telah menulis fiil-fiil apa saja yang selalu dalam keadaan majhul. Semisal kata-kata sumia itu pasti majhul. Unia itu selalu majhul. Sumia dan unia itu selalu majhul. Dan akan menjadi lucu kalau dia itu adalah majhul. Kenapa? Karena dia selalu dalam keadaan kalau akan menjadi aneh kalau dia datang dalam keadaan maklum dan akan menjadi biasa atau normal ketika dia keadaan majhul. Nah, dua step inilah cara kita untuk mengetahui secara gampang maksud dari bacaan kita. Dan yang paling terakhir, dan ini menjadi kunci juga, adalah ya kita paham konteks kalimat atau siakul kalam itu tadi. Dengan kita mengetahui konteks kalimat, kita bisa menghukumi secara pasti apakah dia itu majhul atau maklum. Dah, tiga ini saja yang sejauh ini saya tahu untuk bisa menentukan apakah itu fiilnya majhul atau bukan. Mbak Ika. Ya, Ya Ustadz. Berarti untuk yang step yang kedua tuh, yang fiil majhul itu, yang datang, dia akan datang itu banyak Ustadz. banyak. Kalau Atau cuma saya, dua ini doang hmm, gitu. Oh yang masyhur banyak. dua ini yang masyhur. Hmm, Sama fiil kholaqa biasanya. Kalau fiil kholaqa itu biasanya majhul. Kenapa? Karena kita sudah pasti tahu yang menciptakan itu pasti Allah. Makanya kadang katanya khuliqa. Ini seringnya majhul. Pasti majhul. Karena kita udah paham. Nggak ada fa'il yang lain kecuali Allah. Nah, jadi khuliqa. Ya. Khuliqa, terus sumia, terus unia. Dan kalau ada 20-an ada kali Mbak. 20-an. Saya punya kitabnya. Ada kitab yang bahas tentang isim-isim apa saja yang selalu majhul. Nanti kalau misalkan mau butuh, boleh ntar saya kirim. Ustadz, berarti kalau yang kutiba alaikumusiyam itu, kutibanya itu, dia itu majhul ya? Iya, tapi dalam hal itu kata badis itu maknanya bukan menulis, tapi Iya. memfardukan. Hmm, iya, ya. Kemarin itu ada sih di kelas Ustadz Robi, waktu saya Ya, di apa ya? Udah Ustadz Robi ngajar apa kemarin lupa saya. Oh, usul balago, fikih. usul fiqh. Oke, Balagos sama usul fikih waktu di kelas gitu. Ada sih oke. penjelasannya gitu. Nah, Iya ya jadi Ustadz. kutiba di situ bermakna farodo, furido, 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 difardukan. Nah, itu apa namanya itu nanti di pembahasan balago biasanya kayak gitu. Yuk lagi yang lain. Coba. Oh, cukup ya. Yuk lanjut. Wadakhala fi qawlihi ismu ana namanya isim sorih. Nah, namanya isim sorih. Nah, nanti ada lagi namanya isim muawwal bisorih. Apa itu Ustaz muawwal bisorih Ustaz? Yuk coba terakhir nih ya. Ini pembahasan terakhir yang agak panjang tapi bersabarlah. Nih.
isim muawwal bisorih. Ya, contohnya kayak gimana Ustadz? Ini dikatakan wal muawwalu bisorih, dan yang ditakwil dia itu mirip dengan sorih. Contohnya apa? Yu'jibuni antakuma. Telah membuat aku terkejut berdirinya kamu. Gitu. Pertanyaannya, siapa yang membuat terkejut? Berdirinya kamu. Nah, berdirinya kamu itu diambil dari kata antakuma. Nah, antakuma ini itu ditakwil sebagai apa? Kiamuka. Dari mana kita tahu Ustadz? Dari pembahasan kita mengenai fi'il atau amil nawasib. Amil nawasib. Oke? Ya, makanya dikatakan nih, wa takdir yu'jibuni kiamuka. Dah, cukup itu aja dulu. Untuk i'rabnya silahkan dibaca apa udah masyhur lah ini. Nggak perlu saya baca lagi. Cuman yang mau saya tekankan adalah antakuma di situ mesti kita takwil. Nah, ketika kita selesai mentakwilkan, nama takwilan tersebut adalah al-mu'awwal bisorih namanya. Istilahnya al-mu'awwal bisorih. Al-mu'awwal bisorih. Oke, sudah selesai kita hari ini. Nah, berikutnya agak panjang. Insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya aja. Biiznillah kita. Oke, baik. Tafadhol, kalau ada diskusi atau ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan. Tapi sebelum kita cukupkan, kita simpulkan dulu bahwa hari ini kita banyak membahas seputar fa'il beserta isimnya. Afwan, beserta definisinya. Perhatikan ya baik-baik ya. Pola ini, Mbak, Bu, akan terus berulang di kitab-kitab turos lainnya. Atau di dalam pembahasan fikih, usul fik, mustalahul hadis, bahkan di kitab Nahwu dan Shoroh pun akan terus berulang. Kayak gini polanya. Ada definisi, dijelaskan definisinya, dijelaskan mutaharozatnya, diberikan contohnya, diberikan kemungkinan-kemungkinan lainnya. Selalu baik gini. Dan ini adalah corak dari ulama kita dan ulama-ulama terdahulu kita dalam menjabarkan sesuatu. Coraknya selalu begini. Dan nggak pernah berubah. Satu warna semua. Nah, cobalah nanti kiaskan di setiap bacaan kita. Pasti selalu begini urutannya. Gitu. Oke. Kenapa kok harus begini, Ustadz? Mungkin itu pertanyaan yang muncul agak agak liar mungkin. Kenapa kok harus begini, Ustadz? Nah, ternyata kalau kita perhatikan secara secara teliti, dengan kita menjabarkan seperti ini, kita itu sedang mengurutkan pemahaman di kepala kita secara rapih. Karena banyak orang yang mungkin ketika menjelaskan sesuatu itu banyak, tapi kok kita tuh kayak belum bisa gitu loh untuk merapihkan maklumat tersebut. Nah, ulama kita mengajarkan tentang bagaimana cara merapihkan maklumat supaya maklumat itu nggak jadi mulakbat bahasanya, nggak jadi kayak terasi, nggak jadi kayak rujak gitu, dicampur jadi satu terus dibuntelin nih pemahaman, nggak. Tapi mereka ngajarin kita bagaimana cara memilah, bagaimana cara memahami sesuatu itu dengan utuh, sempurna, dan rapih.
Sehingga ketika merecall pemahaman tersebut, kita bisa dengan mudah mengidentifikasinya dan menghukumi secara pasti. Ya, ini adalah thariqah ulama kita dalam menjelaskan sesuatu. Takrif, dijelaskan muhtarozatnya, dijelaskan contohnya, dijelaskan kemungkinan-kemungkinan yang bisa masuk untuk merusak definisi tersebut. Nah, sehingga segala sesuatu yang nanti akan keluar dari definisi tersebut, itu tidak bisa disebut sebagai namanya sesuatu yang didefinisikan itu. Dia adalah sesuatu hal yang lain, berbeda dari yang didefinisikan. Oke, masih ada 2 menit. Tafadhol kalau ada pertanyaan atau ada diskusi sebelum saya tutup. Silakan. Ustadz, Hmm, yang jar tadi Ustadz. ya, kenapa dia? Jar kan ada 3, asli, zahid, sibu zahid. Ah, Maknanya apa itu Ustadz? Makna masing-masingnya. misalnya min punya makna dari. Bukan asli zahid, sibu zahid. As, Makna itu. asli itu maknanya dia itu punya makna, Bu. Di dalam dirinya itu dia punya makna. Kayak min punya makna bidayah, permulaan. Ila punya makna nihayah, akhiran. Nah, terus min dalam zaid dia nggak punya makna bidayah, nggak punya makna permulaan. Huruf ba asli itu punya makna namanya musohabah atau ilsok. Maknanya musohabah itu artinya membersamai, punya makna membersamai. Tapi ketika ba itu masuk ke dalam himpunan zaid, dia tidak punya makna membersamai. Jadi dia hanya tambahan aja. Itu, Bu. Hmm. Kalau Hmm. sibu zahid gimana itu Sibul Ustadz? hujaid itu begini, dia punya makna. Dia punya makna. Contohnya kalimat rubba. Rubba itu kan berapa banyak sama berapa sedikit kalau di bahasa kita. Secara zatnya dia punya makna, artinya adalah berapa banyak berapa sedikit. Nah, tapi secara i'rab dia itu tidak bisa menjadikan isim setelahnya itu majrur secara sempurna. Ya, secara makna dia punya, tapi secara i'rab dia nggak bisa menjadikan majrur yang datang setelahnya itu sempurna majrur. Tidak bisa kayak gitu. Melainkan hanya separuh saja. Maksudnya begini. Tadi kan kita katakan maja ana min basyirin. Min basyir kita i'rab fa'il. Ya bukan? Iya. Terus kenapa kita baca nggak kita baca basyirun, tapi kita baca basyirin? Karena huruf min memaksa kita untuk menjadikan ro yang ada dalam basyir itu kasroh. Itu kita dipaksa. Meskipun hakikatnya dia itu adalah fa'il. Oke. Nah, rubba rojulin misalnya, dia itu punya makna kayak huruf asli. Artinya maknanya adalah berapa banyak atau berapa sedikit. Nah, secara i'rab dia itu kayak min, Bu. Dia memaksa rojul dibaca kasroh, tetapi sejatinya dia ini kalau digabungkan menjadi mubtada. Sebagaimana min basyirin aslinya kan jar majrur, tapi dia menjadi fa'il. Nah, rubba secara makna dia seperti asli, tapi secara i'rab dia seperti zaid. Makanya namanya shibahu bizaid. Ulang lagi. Ulang lagi? Ya, ulang. Ya. Sudah paham atau mau ulang lagi?
Ya, ulang lagi, Ustaz. Oke, lagi. Contoh misalnya, rubba rojulin laki tuhu. Berapa banyak laki-laki yang aku jumpai? Nah, rubba itu adalah jar. Rojulin sebagai majrur. Laki tuhunya ini itu sebagai khobar. Pertanyaannya, mubtada'nya mana, Ustaz? Mubtada'nya adalah jar dan majrur ini sebagai mubtada'nya. Sebagaimana ja'a min basyirin tadi itu. Ja'a min basyirin. Ja'a sebagai fi'il. Min basyirnya jar dan majrur. Dan keduanya gabungan jar dan majrur ini sebagai fa'ilnya. Nah, lalu apa bedanya sama min basyirin, Ustaz? Min di sini nggak punya makna. Tidak punya makna. Tapi rubba punya makna. Rubba punya makna berapa banyak. Tapi min di sini nggak punya makna. Dia maknanya bukan permulaan. Bukan apapun. Tapi ya hanya sebatas tambahan aja. Nggak punya makna dia. Nah, kesimpulannya rubba itu secara makna dia punya. Tapi secara i'rab dia tidak bisa menjadikan majrur secara sempurna. Sebagaimana min basyirin tidak bisa menjadikan sempurna huruf kalimat yang datang setelahnya. Dia bukan jar dan majrur, tapi dia adalah fa'il. Coba. Contoh lain lagi? Atau sudah nyambung? Masih belum, Ustaz. Oke, baik. Nanti coba diulang lagi ya ini ya. Diulang lagi kalimat Ya, ini. rekamannya ada, Ustaz. Insya Allah. Nanti langsung dikirim rekamannya. Oke. Ya, Ala kulli hal begini kesimpulannya. Kesimpulannya kurang lebih begini. Shibahu bizaid secara makna dia itu seperti huruf asli, secara i'rab dia seperti huruf zaid. Udah itu aja kesimpulannya. Oke. Nah, ya sudah. Yuk, ada lagi selain Bu Enda yang mau tanya? Atau Bu Enda lagi mau tanya lagi yang lain? itu dulu, Ustaz. Oke. Nggak ada ya? Oke, ya sudah. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafatul majelis subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Ya, wabarakatuh. ya, wa iyyakum. Mbak Ulan mau setoran atau Bu Endah mau setoran? Oke deh. Ustaz, saya izin ya Ya, oke. keluar. Sudah, kalau gitu.